Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri SMA IT Mekarjaya yang memeriksa dan menghadiri perkara-perkara pidana korupsi pada sidang pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa 2021 untuk diangkat kepada seluruh anggota sidang tidak mengaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menggunakan jalannya persidangan dengan baik sebelumnya. Demi kelancaran perjalanan sidang ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri SMA IT Mekarjaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dana korupsi pada sidang pertama acara pemeriksaan dengan terdakwa Burhan pada hari ini 15 November 2021 yang dinyatakan dibuka oleh umum. Kepada panitera dipersilakan terdakwa dan penasehat hukum untuk memasuki ruangan persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukum, kami persilakan untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Silahkan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Apakah benar Anda penasihat hukum dari terdakwa? Benar, Yang Mulia. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Ya, benar Yang Mulia. Baiklah, untuk saat ini saudara-saudara kami persidangkan di Pengadilan Negeri SMA IT Mekarjaya. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada sidang ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum telah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah siap dengan salinannya? Dalam kasus ini, terdakwa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 tentang tindakan pidana korupsi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK
kembali menyita sejumlah dokumen dan uang dari penggeledahan pada perkara Bupati Musi Banyuasin nonaktif. Penggeledahan dan penyitaan itu terkait pengembangan KPK setelah menetapkan Burhan sebagai tersangka kasus suap penggadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur, pengairan dan SDA Dinas PUPR. Sejumlah barang bukti tersebut didapati penyidik dari dua lokasi. Pertama di kediaman tersangka Burhan di Jalan Merdeka, Talang Semut Bukit Kecil, Palembang. Selain itu, kantor di Jalan Talang Kerangga, 30 Ilir, Bukti Kecil, 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Dari dua lokasi dimaksud, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti, antara lain berupa berbagai dokumen dan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara. Kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi Senin tanggal 25 bulan 10 2021. Sejumlah alat bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan akan disita itu untuk nantinya dibuka dalam persidangan Burhan. Bukti-bukti ini kemudian akan dianalisa untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara dan secara pula dilakukan penyitaan dan melengkapi berkas perkara tersangka Burhan dan kawan-kawan ibunya. Selain Bupati Musi Banyuasin, Dodi, penyidik KPK turut menetapkan Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin HM, Kabid SDA PPK Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin, EUSHUH dari pihak swasta, dan Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin IF. Dari kegiatan OTT tersebut, tim KPK menyita barang bukti berupa uang sejumlah 270 juta. Selain itu, tim KPK turut mengamankan uang yang ada dalam MRD ajudan Bupati senilai 1, miliar rupiah. Atas perbuatannya, SHUH selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor Nomor 20 Tahun 2001. Sementara Burhanuddin HM dan EU selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut? Bagaimana penasihat umum, apakah ada pembelaan? Dinyatakan terdakwa Burhanuddin bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1. Penasihat umum, apakah saksi sudah siap? Kepada saksi Dedi Rustandi masuk ke ruang sidang. Apakah Anda siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, ya Mulia. Benar, Anda yang bernama Dedi Rustandi yang berusia 17 tahun bekerja sebagai sekretaris? Ya, benar yang Mulia. Baiklah,
Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, Anda harus disumpah dulu. Apakah Anda siap? Siap, Yang Mulia. Saksi dipersilakan berdiri. Ulangi ucapan saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam pemberikan keterangan nantinya Anda harus sesuai dengan kebenarannya. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretarisnya. Udah berapa lama Anda kenal dengan terdakwa? Sudah 2 tahun, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa sebagai Direktur Utama di PTS Indonesia dan saya sebagai sekretarisnya. Baik. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Ya, Yang Mulia. Kepada saksi, jelaskan yang apa yang Anda diketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang isi perjanjian kerjasama antara PTS Indonesia dan PTY tentang konflik berbagi PTLN Sistem Peristrikan Jakarta 31 Desember 2019. Jaksa penuntut umum, apakah sudah cukup? Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Baiklah. Selanjutnya, pembelaan dari terdakwa. Satu, bebas terdakwa dari dakwaan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1994. 2. Mengembalikan kemampuan dan nama baik terdakwa ke dalam kedudukan semula. 3. Mengeluarkan ongkos perkara dan penjara. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan amanat keputusan terponis terdakwa oleh Ketua Hakim. Berdasarkan catatan pada sidang tadi, maka kita sekarang menyatakan pembacaan putusan dinyatakan bahwa terdakwa Burhan secara sah meyakinkan utusan dari terdakwa dijatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara dan membayar ganti rugi negara sebesar 200 juta. Sidang kasus ini Senin 15 November 2021 di Pengadilan Negeri SMA IT Mekarjaya berakhir dengan hasil terdakwa Burhan dijatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.